Oke, selanjutnya, nah ini juga teman-teman bisa jadi opsi ya, bisa jadi solusi kalau misalnya teman-teman cari trafo yang sama model gini tidak ada. Jadi teman-teman boleh pakai adaptor opsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di channelnya Kayak Visual Askara ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial lagi, tapi bukan yang berhubungan dengan audio, tetapi tetap masih ada kaitannya dengan hobi saya, elektronik ya. Nah, kebetulan di depan saya ini ada lemari es atau kulkas LG, sudah 12 tahun baru ada trouble. Jadi ini keluhannya atasnya tidak dingin, kemudian bawahnya juga tidak dingin, tetapi lampu nyala ya. Lampu nyala, namun tidak dingin sama sekali. Atas bawah tidak dingin ya teman-teman. Karena ada beberapa kasus atasnya dingin, bawahnya tidak, atau bawahnya dingin, atasnya tidak. Nah, kalau di channel-channel yang lain dan kerusakannya banyak yang share kalau terbanyak ada di PTC atau di overloadnya. Namun teman-teman jangan terburu-buru ya. Takutnya nanti setelah diganti bukan PTC-nya yang rusak atau overloadnya yang rusak, tetapi ada komponen lain. Jadi di sini teman-teman ikuti cara saya memperbaiki kulkas yang keluhannya seperti ini. Atas tidak dingin, bawah tidak dingin, tetapi lampu nyala. Kenapa lampu nyala tapi kulkas tidak berfungsi? Oke, nanti akan saya jelaskan tutorialnya seperti apa. Sekali lagi ikuti terus cara-caranya biar teman-teman lebih paham. Jangan di skip, jangan terburu-buru beli PTC atau jangan terburu-buru beli overload. Takutnya nanti setelah dipasang ternyata bukan itu masalahnya, bukan itu yang rusak kan. Jadi korban waktu, korban uang walaupun tidak seberapa, tetapi di sini teman-teman akan mendapatkan ilmunya. Oke, seperti apa teman-teman, langsung saja ya teman-teman. Sebelum teman-teman melakukan troubleshooting atau melakukan pembongkaran, baiknya teman-teman ini pelajari dulu sirkuit diagramnya ya, karena kalau teman-teman sudah paham atau teman-teman sudah bisa baca wiring diagramnya, nanti teman-teman tidak akan ngaco ya. Nah, jadi wiringnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman baca dulu diagramnya biar paham. Ini sumber tegangannya dari AC. Yang neutral ini warna blue atau biru masuk ke soket. Kemudian yang lainnya ini ada fuse. Dari fuse atau sikring ini keluar masuk ke yellow atau kabel warna kuning. Oke. Selanjutnya ini neutral ini masih warna biru ini masuk langsung ke lampu switch. Ini lampu pintu ya. Jadi pintu ketika dibuka ini lampunya akan nyala. Nah, kenapa saya katakan tadi kok lampunya nyala tetapi dinginnya tidak berfungsi atau heaternya tidak berfungsi? Karena ini langsung ya teman-teman tanpa melalui assembly atau main PCB. Jadi langsung dari AC masuk ke lampu, masuk ke switch. Jadi ketika pintu dibuka, lampu langsung nyala. Selanjutnya yang warna biru ini masuk ke fuse yang ada di heater, yang ada di lantai 2 ini. Nah, ini juga heater. Kemudian ini masuk ke warna brown atau coklat, masuk ke soket. Selanjutnya yang warna biru ini masih ada satu jalur di paralel. Warna biru ini masuk ke pen motor, jadi motor akan bergerak. Oke, warna biru, kemudian motor warna black, warna hitam ini masuk ke soket warna hitam, kabelnya warna hitam masuk ke soket lagi. Nah, ini masih warna biru ini. Nah, nanti teman-teman ini bisa ini ya akan ketahuan nantinya. Ini masuk ke PTC, ini PTC. Ini blok PTC yang diarsir ini, garis putus-putus ini blok PTC, sementara ini blok kompresor. Nah, ini yang warna biru ini masuk ke PTC, kemudian masuk ke kompresor, dan kompresor ini nyambung ke overload protector. Dari overload protector ini nyambung ke kabel warna hitam, satu jalur dengan pen motor. Ini warna hitam ini masuk ke soket. Jadi ini soket, ini main PCB, kemudian ini display. Display ini buat pengatur suhu dan lain-lainnya. Jadi sekarang teman-teman sudah paham, sudah dibaca wiring diagramnya. Sekarang kita eksekusi ke rangkaian yang ada di bawah ini.
Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung eksekusi ke hardware-nya ya. Namakan PTC ini ada di dalam sini ya. Jadi teman-teman kalau mau cek atau pastiin apakah benar PTC-nya atau overload protection. PCB ini atau blok ini ke sini ke PTC dan overload ini tidak ada sama sekali. Makanya heaternya kemudian kompresornya ini tidak berfungsi karena tidak ada tegangan yang masuk atau tidak ada tenaga yang masuk. Oke, selanjutnya teman-teman ini dirapihin lagi karena sudah pasti tegangan tidak masuk, atau misalnya teman-teman mau biarin dulu biar pasti boleh, silahkan didiamin dulu, dibiarkan saja. Selanjutnya teman-teman buka yang ini nih, nah box yang ini, kotak yang ini. Tadi saya jelaskan di awal teman-teman, jadi ini sumber listrik warna biru ini masuk ke soket, kemudian yang warna biru ke sininya nih. Jadi dari warna biru ini masuk ke soket, kemudian masuk ke soket di main PCB, kemudian outputnya yang warna biru juga yang ini. Yang ini masuk ke jalur lampu ya,
ke atas nih, ke jalur lampu pintu ya. Selanjutnya masih di dalam unit ini masuk ke switch pintu, oke, yang warna biru. Selain itu masuk ke fuse sama heater ya teman-teman, dan motor kipas. Nah, kemudian selanjutnya yang warna biru ini masih berkaitan dengan warna biru ini, masuk ke soket ini, soket ke PTC. Nah, jadi sudah jelas, langsung dari listrik masuk ke soket ya, di main PCB, kemudian masuk ke soket buat paralel ke PTC sama ke rangkaian yang lainnya. Oke. Kemudian yang warna hitamnya, warna coklat. Ini warna coklat masuk ke sikring, dari sikring masuk outputnya ini warna yellow atau warna kuning. Sikring, kemudian diparalel dengan warna kuning. Yang kuning ini masuk ke soket yang tadi saya tunjukin. Masuk ke soket warna kuning ini, masuk ke soket. Oke. Jadi posisinya seperti ini AC, yang dua ini AC, tegangan AC 220 volt. Oke. Ini masuk ke rangkaian trapo. Trapo ini 15 volt, 220 volt, 15 volt, masih AC ya. Kemudian yang warna kuningnya ini masuk ke trapo juga, kaki primer masuk ke trapo. Kemudian yang kuning ini masih diparalelkan atau satu jalur masuk ke relay. Nah, ini rangkaian relay. Jadi yang saya tadi bilang, yang kuning ini akan men-trigger, relay ini akan men-trigger sehingga tegangan ini masuk ke warna hitam yang nyambung ke PTC tadi. Sini nih. Ke overload protector nyambung ke sini. Oke. Sementara yang warna coklatnya masih satu jalur dengan yang ini. Ini ada dua relay besar sama relay kecil, tapi dua-duanya berfungsi sebagai trigger untuk mengirimkan tegangan. Nah, kalau relay ini trigger atau kontak, maka akan mengirimkan tegangan ke kabel warna coklat. Oke, warna coklat ini masuk ke heater, ke pendingin, ke heater ya, ke heater yang ada di bagian freezer, sama ke bagian yang lainnya. Oke, sekarang kita cek kenapa tegangan dari AC ini tidak bisa mengirimkan atau tidak masuk ke VTC dan overload. Sekarang kita ukur sumber tegangannya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Semoga ini menjadi ilmu buat teman-teman ya. Jadi jangan dulu mengeksekusi kemudian mengadjust bahwa rusaknya ada di PTC atau di overload. Sebaiknya teman-teman cek dulu sumber tegangannya, barangkali ada sikring yang putus atau ada komponen lain yang putus. Sekarang kita colokin ininya, kabel sumber listriknya. Oke, sekarang tinggal melakukan pengukuran. Kita ukur dulu sumber tegangannya dari listrik langsung. Ini harus ada 220 volt ya teman-teman. Kita ukur sumber listriknya yang warna tadi ya teman-teman, warna ini nih, warna biru sama kuning. Masuk ke soket, kita ukur dulu dengan tegangan AC 250 volt. Oke, jarum bergerak. Itu artinya fuse atau sikring dalam kondisi bagus, kemudian tegangan juga stabil normal. Sekarang kita ukur output dari ini, input ke trapo ya. Input ke trapo, nah ini trapo. Input ke trapo primer. Ada. Kemudian di kaki trapo juga ada. Nah, sekarang kita ukur outputnya dari trapo ini.
harus ada 15 volt karena ini AC. Jadi saya pakai di 50 volt AC karena tegangan yang diukurnya hanya 15 volt. Oke, sekarang kita ukur. Nah, teman-teman, ternyata output tegangan sekunder dari trafo ini 15 volt ini tidak keluar, sama sekali tidak keluar. Oke. Kita ulangi lagi, 250 volt AC sumbernya. 220. Oke, ada. Kemudian outputnya atau sekundernya kita ukur tidak ada sama sekali atau tidak keluar. Nah, pantesan PTC tidak berfungsi atau tegangan di PTC tidak ada. Tegangan di PTC tidak ada. Tegangan di protektor overload tidak ada karena tidak ada sumber yang mengirim tegangan tersebut ke dua buah komponen yang ini, sehingga menyebabkan kompresor dan yang lainnya tidak berfungsi. Oke, sekarang kita troubleshooting penyebabnya ada di mana, kenapa PTC tidak mendapatkan supply dan overload juga tidak mendapatkan supply. Oke, baik teman-teman ya. Kalau misalnya ada tegangan output dari sini 15 volt dari trafo ini masuk ke rangkaian yang ini, maka otomatis ketika difungsikan atau ketika diaktifkan lemari S-nya, maka si relay ini akan berfungsi, akan men-trigger atau akan mengontakkan jalur AC ini. Kemudian relay ngontak atau men-trigger karena ini berfungsi sebagai switch, maka tegangan akan mengalir masuk ke PTC dan overload. Masih dalam jalur yang sama, relay ini juga akan berfungsi, akan mengontak mengirimkan tegangan masuk ke heater. Oke, sekarang kita cari. Bukan dicari, sekarang sudah ketemu ya teman-teman. Jadi penyebabnya adalah trafo sekunder ini 15 voltnya ini tidak keluar, sehingga rangkaian ini atau rangkaian kontrol ini PCB ini tidak bisa berfungsi, sehingga tidak bisa mengirimkan perintah atau mengontrol relay untuk mengontak atau men-trigger mengirimkan tegangan ke PTC, overload dan heater. Sudah jelas ini kerusakannya ada di trafo ya teman-teman. Apabila teman-teman merasa kurang yakin apakah benar-benar trafonya yang rusak, terus teman-teman ingin meyakinkan bahwa rangkaian ini berfungsi dengan baik atau tidak, teman-teman boleh ikuti cara saya seperti ini. Teman-teman buka saja 4 buah dioda yang ini. 1, 2, 3, 4. Buka.
supaya aman. Oke, ini sementara saya akan pakai dulu, akan dirapihkan sambil nunggu atau nyari trapoknya. Ya teman-teman, saya tidak nunggu terlalu lama karena diingat-ingat perasaan saya nyimpan dulu trapo yang model-model gini. Saya pernah punya, ternyata setelah dicari-cari ada ya. Ini dulu saya beli di online buat adaptor apa ya, lupa dulu. Ini inputnya
Ingat teman-teman, yang merah ini adalah sumber tegangan ya, AC. Jadi masuk ke sini. Nah, ini begini. Bisa ya. Durasinya agak panjang teman-teman, nggak apa-apa ya. Yang penting ilmunya. Jangan lupa apabila teman-teman merasa terbantu dan mendapatkan informasi yang bagus dari informasi yang saya bagikan ini, silahkan di like, di subscribe, di komen ya teman-teman. Saya tidak memaksa teman-teman untuk subscribe, like, tetapi apabila teman-teman berkenan untuk subscribe, like, komennya, saya doakan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan atau catatan amal yang baik. Nah, niatan saja teman-teman sodako jariah ya. Sodako dengan cara subscribe atau like.
Baik, oke. Sekarang tinggal dirapiin saja teman-teman. Sudah masuk sisi. Kameranya ke kompresor. Sekarang dengarkan bunyi dari kompresor ya. Itu artinya kompresor sudah berfungsi dengan baik. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, sudah menonton. Jangan lupa semoga like dan subscribe, juga komen-komen dari teman-teman yang positif memberikan wasilah untuk bertambahnya nilai kebaikan buat teman-teman. Semoga kita bisa selalu berkarya, bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya umat adalah orang yang banyak memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman nantikan konten-konten saya selanjutnya, karena ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua.